Halo Bapak dan Ibu guru sekalian, menjelang Lebaran pasti ada satu hal yang ditunggu-tunggu ya, yaitu tunjangan hari raya atau THR. Nah, untuk tahun 2026 ini, ada beberapa rincian penting yang perlu kita pahami bersama. Biar nggak ada lagi yang bingung, yuk kita bedah tuntas semua detailnya, mulai dari anggarannya sampai komponen apa saja yang bakal masuk rekening Anda. Kita langsung mulai aja ya. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin penasaran. Wow, 55 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar kan? Ini adalah total dana yang disiapkan oleh pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk THR tahun 2026. Dana ini bukan cuma untuk para guru, tapi untuk seluruh aparatur sipil negara, termasuk juga teman-teman kita di TNI dan Polri. Ini jadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk kesejahteraan kita semua. Terus pertanyaan paling penting, kapan cairnya? Nah, ini dia jawabannya langsung dari sumber resmi. Pencairan THR akan dimulai pada minggu pertama puasa. Kalau kita perkirakan awal puasa itu sekitar tanggal 19 Februari, artinya THR kemungkinan besar mulai ditransfer ke rekening Bapak dan Ibu guru sekitar tanggal 26 Februari 2026. Jadi, siap-siap cek kalender dan rekening ya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Sebenarnya apa aja sih isi dari THR yang bakal kita terima? Karena kita semua tahu kan, THR itu bukan cuma sekedar gaji pokok, ada komponen-komponen lain. Nah, biar jelas, mari kita kupas satu persatu isinya. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang penting banget untuk kita pahami di awal. Ternyata, rincian THR yang diterima setiap guru itu bisa berbeda-beda loh. Apa yang membedakan? Kuncinya ada di sumber anggaran gaji Anda. Apakah dari APDN, yaitu dari pemerintah pusat, atau dari APBD, yaitu dari pemerintah daerah. Ini penting banget. Oke, mari kita gali lebih dalam soal perbedaan antara pusat dan daerah ini. Kenapa? Karena disinilah biasanya muncul banyak pertanyaan. Kita akan langsung bandingkan ya, komponen THR untuk guru yang gajinya dari APBN dan yang dari APBD. Nah, coba perhatikan di layar. Untuk guru di instansi pusat yang gajinya dari APBN, komponennya lengkap. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan yang paling ditunggu, tunjangan kinerja. Tapi kalau kita lihat di sisi kanan, untuk guru di instansi daerah yang gajinya dari APBD, 4 komponen pertama sama persis. Bedanya ada di komponen kelima, yaitu tambahan penghasilan. Nah, ini dia poin kuncinya. Besarannya itu paling banyak cuma 1 bulan gaji, dan itu pun jika ada. Tergantung kemampuan keuangan masing-masing Pemda. Jadi bisa jadi besarannya beda-beda antar daerah. Oke, selain beda antara pusat dan daerah, ada juga beberapa aturan main khusus yang perlu kita tahu. Ini terutama buat Anda yang menerima tunjangan profesi guru atau TPG, juga untuk rekan-rekan guru PPPK yang baru diangkat, dan tentunya para CPNS. Biar nggak ada yang kelewat, kita bahas satu-satu ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah punya sertifikasi, pasti familiar dong dengan tunjangan profesi guru atau TPG. Penting banget untuk dicatat nih. Dalam konteks TRH, TPG ini seringkali dibayarkan sebagai pengganti dari tunjangan kinerja. Jadi, kalau instansi Anda di daerah tidak memberikan tunjangan kinerja di dalam TRH, kemungkinan besar TPG inilah yang akan Anda terima sebagai gantinya, yang besarannya setara dengan 1 kali gaji pokok. Sekarang kita bahas aturan untuk teman-teman guru PPPK dan CPNS. Ada 3 poin penting di sini. Pertama, untuk guru PPPK yang masa kerjanya belum sampai 1 tahun, tenang, Anda tetap dapat THR, tapi hitungannya proporsional sesuai masa kerja. Kedua, kalau masa kerja sebagai PPPK bahkan belum genap sebulan, mohon maaf, Anda belum berhak dapat THR di tahun ini. Dan yang ketiga, untuk para CPNS, komponen THR-nya sama, tapi basis hitungan gaji pokoknya itu 80% dari gaji penuh. Jadi jangan kaget ya. Oke, kita udah bahas semua komponen tambahannya. Sekarang kita lihat dasarnya, pondasinya. Apa itu? Tentu saja, gaji pokok. Gaji pokok inilah yang jadi acuan utama perhitungan THR Anda. Yuk kita intip tabel gaji PNS dan PPPK sesuai peraturan yang paling baru. Ini dia, tabel gaji pokok untuk guru PNS. Sudah sesuai dengan peraturan terbaru. Coba deh Bapak dan Ibu cari golongannya masing-masing di sini. Angka inilah yang nanti akan jadi dasar perhitungan THR, sebelum ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang tadi kita bahas. Ingat ya, rentang gaji di setiap golongan itu juga tergantung masa kerja Anda. Selanjutnya, ini tabel untuk rekan-rekan guru PPPK. Strukturnya sedikit beda ya dengan 17 golongan. Sama seperti tadi, coba cari golongan Anda untuk dapat gambaran dasar gaji pokok yang menjadi basis hitungan THR. Dengan melihat angka-angka ini, Anda jadi bisa lebih jelas mengira-ngira berapa besar THR yang akan diterima. Jadi untuk merangkum semuanya,
Jumlah akhir THR yang nanti masuk ke rekening Anda itu bukan angka yang sama untuk semua orang. Besarannya adalah gabungan dari beberapa faktor penentu ini, status kepegawaian Anda, golongan dan masa kerja, instansi Anda di pusat atau daerah, status sertifikasi profesi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Semuanya saling berkaitan. Nah, sekarang kita udah bedah semua detailnya dari A sampai Z. Mudah-mudahan sekarang Bapak dan Ibu guru punya gambaran yang jauh lebih jelas dan pasti soal THR 2026 ya. Dengan info ini, sekarang muncul pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Dengan THR yang akan diterima, kira-kira Anda akan memanfaatkannya untuk apa tahun ini? Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat.